Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni, NIM 1908105152 dari Tadris Matematika Semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Geometri Ruang. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama tentang pengertian geometri ruang, kemudian yang kedua tentang jenis-jenis geometri ruang, di mana jenis-jenis geometri ruang ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hasil putaran, dan yang kedua bukan hasil putaran. Oke, langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian geometri ruang. Geometri bidang ruang ialah bangun yang memiliki ruang atau bangun tiga dimensi, di mana sisi-sisinya saling membatasi. Geometri dimensi 3 atau geometri ruang membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Bangun ruang di sini diartikan sebagai bangun yang memiliki ruang untuk diisi. Selanjutnya ada jenis bangun ruang. Yang pertama ada hasil putaran. Bangun ruang yang termasuk bangun hasil putaran, di mana suatu bangun datar yang salah satu sisinya menjadi sumbu putar dan diputar 360 derajat, maka akan membentuk suatu bangun ruang. Kemudian yang kedua ada bukan hasil putaran. Kemudian bangun ruang hasil putaran ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama tabung, yang kedua bola, dan yang ketiga kerucut. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki atas atau tutup dan alas berbentuk lingkaran. Untuk rumus tabung, apabila kita mencari volume, maka rumusnya VR kuadrat dikali T. Dan apabila kita ingin mencari luas permukaan tabung, maka rumusnya 2 dikali luas alas dikali luas selimut, atau sama saja dengan 2 dikali VR kuadrat ditambah 2 VR. Kemudian bola. Bola merupakan bangun ruang yang memiliki rusuk berbentuk lengkungan. Untuk rumus bola, apabila kita ingin mencari volume, maka gunakan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Kemudian, apabila kita ingin mencari luas permukaan bola, maka kita gunakan rumus 4 dikali 4 VR kuadrat. Dan yang terakhir, kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Rumus kerucut, apabila kita ingin mencari volume, maka gunakan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Dan apabila kita ingin mencari luas kerucut, maka luas alas ditambah luas selimut atau sama juga dengan VR kuadrat ditambah VRS. Kemudian, bangun ruang bukan hasil putaran ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada limas. Kubus merupakan bangun ruang yang sisi-sisinya sama panjang. Rumus untuk mencari volume kubus yaitu S dikali S dikali S atau S pangkat 3. S di sini diartikan sebagai sisi. Kemudian apabila kita ingin mencari luas permukaan kubus, maka 6 dikali S pangkat 2. Kemudian yang kedua ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi. Rumus balok yaitu apabila kita ingin mencari volume, maka panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan apabila kita ingin mencari luasnya, maka 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Kemudian yang ketiga ada prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibentuk oleh dua daerah poligon kongruen. Rumus prisma segitiga yaitu volume. Untuk mencari volume sama dengan luas alas dikali tinggi, dan untuk mencari luas permukaan prisma sama dengan keliling alas dikali T ditambah 2 dikali luas alas segitiga. Terakhir ada limas. Limas merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki bentuk yang tak kalah unik karena mengkerucut di satu titik pusat seperti kerucut. Perbedaannya adalah bentuk dari alasnya. Di sini limas dibagi menjadi dua, ada limas segitiga dan ada limas segi empat. Di mana rumus untuk mencari volume luas segitiga yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, dan untuk mencari luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Dan apabila kita ingin mencari volume limas segi empat, maka kita gunakan rumus 1/3 dikali P dikali L dikali T. Dan apabila kita ingin mencari luas permukaan, maka rumusnya yaitu luas alas ditambah luas selubung limas. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal dan pembahasan, yaitu yang pertama, diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Pembahasannya, di sini diketahui bahwa sisinya yaitu bernilai 11.
yang ditanyakan luas permukaan dan volume kubus. Yang pertama kita menghitung permukaan. Tadi sudah dijelaskan rumus untuk menghitung luas permukaan yaitu 6 dikali S pangkat 2. Jadi L sama dengan 6 dikali S-nya itu kan 11. Maka pindahkan saja langsung 11 pangkat 2. Kemudian 6 dikali 121. 121 ini hasil dari 11 pangkat 2. Dan yang terakhir yaitu 726. 726 adalah hasil akhir dari 6 dikali 121. Kemudian untuk menghitung volume, rumusnya itu S pangkat 3. Langsung saja kita pindahkan untuk nilai S-nya yaitu 11 pangkat 3 dan hasil akhirnya 1331. Jadi luas kubus adalah 726 cm dan volume kubus adalah 729 cm. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaian. Diketahui R sama dengan 21 cm dan T sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume tabung. Apabila kita ingin mencari luas permukaan, maka kita gunakan rumus 2VR dalam kurung R ditambah T. Kemudian 2 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21 ditambah 5. 22 per 7 merupakan nilai dari V. Apabila jari-jari bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan nilai V-nya yaitu 22 per 7. Tetapi jika nilai atau jika jari-jarinya itu tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan nilai V-nya yaitu 3,14. Kemudian luas atau L sama dengan 2 dikali 22 dikali 3. 22 dikali 3 ini hasil dari 22 per 7 dikali 21, yaitu 21 dibagi 7 sama dengan 3, jadi 22 dikali 3. Kemudian dikali dengan 26. 26 ini hasil dari 21 cm ditambah 5 cm, dan hasil akhir dari luas permukaan yaitu 3432. Kemudian kita mencari volume tabung. Rumus volume tabung yaitu VR kuadrat dikali T. Karena jari-jarinya itu kan bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan nilai V-nya 22 per 7. Jadi volume sama dengan 22 per 7 dikali 21 pangkat 2 dikali 5. Hasil akhirnya yaitu 6390. Jadi tabung tersebut memiliki luas permukaan 3432 cm3 dan volume tabung 6390 cm. Terakhir untuk contoh soal nomor 3 yaitu alas sebuah limas berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas adalah 12 cm. Langsung saja ke penyelesaian. Dengan menggunakan cara cepat, maka luas alas limas yang berbentuk segitiga sama sisi yaitu rumusnya 1/4 akar 3 dikali S pangkat 2. Kemudian 1/4 dikali akar 3 dikali 10 pangkat 2. Karena di sini sisinya itu nilainya 10. Jadi 1/4 akar 3 dikali 10 pangkat 2. Dan hasil akhirnya yaitu 25 akar 3 cm persegi. Kemudian untuk mencari volume limas, rumusnya yaitu 1/3 dikali luas limas dan dikali tinggi. Kemudian volume limas yaitu 1/3 dikali 25 akar 3 dikali 12, karena di sini sudah diketahui bahwa tingginya yaitu 12 cm dan hasil akhirnya adalah 100 akar 3. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.